Kita nyebutnya apa ya? Ini praktisi hukum kekayaan intelektual. Benar nggak? Kalau disebut gitu aja boleh nggak? Kehadiran Mas Ari Juliano Gema itu panjang. Mas Ari, terima kasih sudah hadir. Yang disebut IP itu sebenarnya apa, Mas? Apakah ketika kita menciptakan, kalau kita lagu ya, nyanyi doang, terus ataukah ketika kita punya sebuah judul itu jadi sebuah IP gimana? Ini kayak teman-teman juga perlu tahu apa aja sih yang masuk dalam kategori IP itu apa aja sih, Mas? Sebenarnya IP itu ada 7 jenis gitu ya. Di yang masing-masing 7 ini punya undang-undang masing-masing. Undang-undangnya sendiri-sendiri gitu. Tapi yang mungkin yang di corporate itu yang dipahami itu ada merek, paten, desain industri, rahasia dagang dan hak cipta. Nah, kalau namanya yang paling untuk di industri film itu kan yang paling banyak hak ciptanya nih, karena audiovisual itu dilindungi hak cipta. Gitu. Nah, cuma ketika kita ngomong judul film, nah kadang-kadang nih banyak yang nggak paham gitu bahwa judul film itu sebenarnya juga bisa dijadikan merek tadi, dilindungi sebagai merek gitu. Karena selama ini saya tahu banget gitu, maksudnya ya judul film itu ya udah begitu aja, sehingga akhirnya banyak kan muncul film-film dengan judul yang sama. Nah, itu nggak ada masalah kalau belum didaftarkan sebagai merek gitu. Tapi begitu jadi merek, nah itu nggak bisa. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-198. 2 episode menuju episode 200. Ya, kita belum tahu itu bintang tamunya siapa. Tungguin aja ya. Hari ini kita kehadiran seseorang yang cukup di belakang layar. Ini nih entertainment juga, tapi non entertainment juga. Ini agak spesifik ini bintang tamu. Tapi ini sangat menarik bintang tamu kita. Kita nyebutnya apa ya? Ini praktisi hukum kekayaan intelektual. Benar nggak? Kalau disebut gitu aja boleh nggak? Kehadiran Mas Ari Juliano Gema itu panjang. Mas Ari, terima kasih sudah hadir. Kita sudah cukup lama loh mau minta Mas Ari. Betul. Iya kan? Baru kebagian sekarang. Mas Ari ini dulu pas zaman era 2015 yang 2015 staf ahli deputi di Backcraft. Iya. Deputi. Itu berakhir tahun 2019 karena waktu itu akhirnya digabung sama Kemenpar. Terus jadi Kemenparekraf. Akhirnya bikin sendiri. Akhirnya balik ke law firm. Gua kenal Mas Arinya waktu di itu Backcraft. Iya. Karena lu juga kan? Iya. Waktu zaman di Backcraft soalnya Mas Ari itu muncul di mana-mana. Di semua media-media muncul semuanya. Sekarang kalau di law firm, apa kerjaan utamanya, Mas? Ini orang tuh kalau suka ditanya, gue di law firm kerja. Tapi kan law firm tuh apa cabangnya banyak kali ya. Mas Arinya khusus handle apa, Mas? Ya mungkin teman-teman juga pengen tahu juga sih. Iya. Ya kebetulan law firm saya kan di Assegaf Hamzah & Partners itu ada beberapa practice group lah namanya gitu ya. Jadi masing-masing orang tuh punya keahliannya masing-masing. Nah, kebetulan saya keahliannya di bidang IP tadi, intellectual property. Nah, kalau intellectual property itu memang kita biasanya menangani 3 hal tuh umumnya tuh. Pertama IP registration gitu ya. Pendaftaran. Yang kedua IP protection, itu yang litigasi itu. Biasanya hubungannya litigasi. Kalau gugatan ke pengadilan dan lain-lain. Dan yang ketiga IP advisory, biasanya kita ngasih nasihat untuk bikin legal memo, legal opinion kayak gitu. Ini terutama kaitannya lokal atau bisa bisa internasional juga. Bisa internasional juga. Kebetulan karena kita kan juga punya aliansi strategis sama Raja Entan Singapura. Jadi emang lingkupnya tuh Asia gitu ya. Jadi kita kadang-kadang tukar-tukaran info lah soal klien dan lain-lain. Oke. Karena sekarang tuh kadang soal IP ada orang yang nggak paham, kadang atau ada orang yang tidak menganggap serius gitu. Jadi buat kita sih kayak gue di Imaginary tuh IP udah jadi suatu hal yang mutlak, jadi harus hal yang krusial gitu karena kadang dari maintain sebuah IP kelangsungan hidup seorang pemilik IP itu bisa panjang kalau benar-benar diurus ya. Betul. Nah, setuju. Yang pengen gue tanya juga nih ke Mas Ari itu adalah kenapa Mas Ari itu memilih bidangnya IP sebagai spesialisasinya. Padahal banyak kan banyak. Ya Mas Ari gitu loh. Apa yang Mas Ari dari awal udah melihat bahwa nanti kedepannya ini adalah salah satu bidang yang akan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Iya. Seperti itu. Iya, jadi memang waktu saya pertama kali berkarir sebagai lawyer itu kan tahun 2000 ya. 2000 itu eranya ketika waktu dulu
mungkin kita paham ya, ini sisa-sisaannya mulai waktu itu krisis ekonomi ya, 98. Jadi banyak perusahaan bangkrut, banyak restrukturisasi hutang dan lain-lain. Sehingga teman-teman yang waktu itu yang jadi lawyer juga memang masuknya ke sana tuh, ke restrukturisasi hutang, pasar modal, perbankan dan lain-lain tersebut. Nah, saya melihat sebenarnya di situ kalau saya misalnya masuk ke situ juga, mungkin nanti saya nggak akan ya bisa kontribusi besar atau juga nggak bakal kelihatan lah gitu, karena teman-teman semuanya ke sana gitu. Akhirnya saya lihat satu bidang nih yang menurut saya jarang banget waktu itu tahun 2000 itu, saya ingat banget, yang ingin ada lawyer yang spesifikasi di sana, karena memang tadi dibilang banyak orang masih nganggep nggak penting gitu, nggak penting gitu. Cuma kemudian saya pernah juga waktu itu membaca kisah The Beatles gitu ya. Saya lihat The Beatles itu dari anak-anak buruh bangunan gitu ya. Mereka main musik, terus kemudian main di kafe-kafe nggak dibayar, cuma makan siang doang dikasihnya. Terus sampai akhirnya booming, mereka bikin rekaman dan akhirnya jadi keluar Inggris. Lalu rekamannya meledak dan sampai kemudian mereka bubar pun mereka terus dapat royalti kan, terus menerus. Jadi saya lihat nih ada sistem IP, sistem haki gitu ya, yang menurut saya dia bisa membuat orang jadi mobilisasi ekonominya meningkat gitu, tanpa harta apapun ya, sepanjang mereka punya kreativitas, dilindungi IP, dan kemudian akhirnya jadi sejahtera gitu. Nah, saya mikir nih kalau ini bisa kita juga terapkan di Indonesia dengan serius ini, menurut saya ini banyak orang yang bisa akan begitu juga gitu, yang model-model Beatles juga gitu. Makanya saya concern banget waktu itu, akhirnya ya udah, saya mungkin mau ngambil yang inilah, bidang yang inilah untuk itu. Akhirnya ya udah. Mas Ari berapa lama dalamin bidang IP ini? Ya. Berapa lama mempelajari lah seperti seluk beluknya gitu Mas, maksudnya? Sebenarnya sejak tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu. Tahun 2000 udah kepikiran IP. Iya, tahun 2000 itu gitu ya. Terus tahun 2005 kan saya ikut pelatihan konsultan haki tuh yang sekarang ini. Iya. Kedua saya semakin itu tuh dalam banget. Terus tahun 2007 saya sempat dapat beasiswa ke Jepang untuk IP training juga gitu ya, 3 minggu di sana saya ikutin. Wah, itu semakin bener-bener menambah wawasan saya. Wah, gila, Jepang bisa kayak begini juga. Karena memang dia IP, bener-bener IP. Karena sumber daya alamnya kan juga kecil ya, sama kayak Korea juga kan. Nggak sebanyak Indonesia. Jadi saya belajar bener dari negara-negara itu, kayak ini kayaknya kita memang harus persiapkan deh gitu. Walaupun mungkin sekarang kita merasa bahwa wah, sumber daya alam kita kan banyak kayak gitu. Tapi kan semakin lama semakin menipis. Kita pernah ngalamin waktu jadi raja minyak kan dulu tahun 80. Wah, kaya raya. Tiba-tiba tahun 90, 2000 habis minyak kita. Bahkan harus impor minyak kita gitu. Nah, ini juga akan terjadi dengan sumber daya yang lain gitu. Sehingga menurut saya kalau sampai kita nggak mempersiapkan nih, tiba-tiba habis terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, wah ini malah petaka lah jadinya gitu menurut saya. Jadi itu ya sih yang harus saya persiapkan sih. Tapi waktu di era-era 90-an mungkin kita kan sempat dengar beberapa aktor, aktris ataupun pemilik IP yang punya, misalnya kita nyebut salah satu film deh, film booming sampai akhirnya sekarang dia tidak punya lagi apa-apa karena udah nggak tahu kemana. Nah, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya masih mungkin diurus nggak sih Mas Ari? Gimana mengurutkannya tuh semua hal? Ini contohnya apa, film ya? Film ya. Yang sebenarnya sempat heboh tuh kan, tapi akhirnya diselamatkan tuh Warkop kan. Warkop tuh kan sempat heboh yang tayang setiap bulan, setiap minggu di TV tapi nggak pernah dapat. Tapi akhirnya Falcon kalau nggak salah menyelamatkan, akhirnya bisa dimilikin lagi sama Pak Indro gitu. Jadi kalau saya lihat sih memang sebenarnya kalau film ini kan agak kompleks ya. Pertama banyak IP di sana gitu, dari IP skenario, terus kemudian background musik, terus kemudian dan lain-lain tersebut gitu ya, yang akhirnya dihimpun sama produser musik, produsernya gitu, produser filmnya gitu kan. Sehingga ketika dulu kontrak-kontrak dulu itu kan kesannya jual putus ya. Jadi semua IP diambil, tak pokoknya udah gue bayar ya, tak udah gitu. Jadi nggak dapat apa-apa yang lain-lain, tinggal produsernya aja bagaimana mengelolanya aja gitu kan. Nah, akhirnya kejadian sekarang itu gitu. Ketika filmnya kemudian tayang lagi, tapi kemudian yang orang-orang yang tadi menghimpun IP ini ya nggak dapat apa-apa karena dari awal kontrak tuh udah jual putus gitu, segala macam. Nah, makanya kemudian mungkin saat ini kan udah ada beberapa model lah kontrak-kontrak dengan pihak pemain filmnya gitu kan, yang misalnya nanti kalau meledak dapat, ini ya kayak gitu-gitu gitu kan. Maksud saya itu udah mulai bagus kan. Artinya udah menuju ke bagaimana IP dari
pihak-pihak yang ikut nyusun film ini udah mulai dia apresiasi gitu. Makanya kemudian menurut saya ya harusnya seperti itu gitu ya, untuk bisa membangkitkan atau bisa memberikan kesejahteraan lah untuk semua komponen di industri film. Yang disebut IP itu sebenarnya apa, Mas? Apakah ketika kita menciptakan, kalau kita lagu ya nyanyi doang, terus ataukah ketika kita punya sebuah judul itu jadi sebuah IP gimana? Ini kayak teman-teman juga perlu tahu tuh apa aja sih yang masuk dalam kategori IP itu apa aja sih, Mas? Jadi yang sebenarnya IP itu ada 7 jenis gitu ya. Yang masing-masing 7 ini punya undang-undang masing-masing. Undang-undangnya sendiri-sendiri gitu. Tapi yang mungkin yang di corporate itu yang dipahami itu ada merek, paten, desain industri, rahasia dagang dan hak cipta. Nah, kalau namanya yang paling untuk di industri film itu kan yang paling banyak hak ciptanya nih, karena audiovisual itu dilindungi hak cipta, gitu. Kemudian kayak skenario itu dilindungi lah hak cipta kayak gitu. Nah, cuma ketika kita ngomong judul film, nah kadang-kadang nih banyak yang nggak paham gitu bahwa judul film itu sebenarnya juga bisa dijadikan merek tadi, dilindungi sebagai merek gitu, bahwa nantinya bisa didaftarkan sebagai merek untuk kelas film. Jadi begitu misalnya nanti ada orang yang membuat judul yang sama untuk di kelas film itu ya kita bisa memperingatkan dia gitu bahwa ini merek nih gitu. Karena selama ini saya tahu banget gitu, maksudnya ya judul film itu ya udah begitu aja sehingga akhirnya banyak kan muncul film-film dengan judul yang sama. Nah, itu nggak ada masalah kalau belum didaftarkan sebagai merek gitu. Tapi begitu jadi merek, nah itu udah nggak bisa berarti. Contohnya misalnya Harry Potter udah pasti judulnya itu Harry Potter itu didaftarkan sebagai merek gitu. Sehingga nggak bisa ntar tiba-tiba ada orang mau apa kayak segala macam pakai judul Harry Potter. Atau contoh agak lain, udah nggak bisa tuh. Karena udah di imajinari gitu. Nah, itu benar kayak gitu. Walaupun itu kan biasanya ada kelas-kelasnya. Misalnya contoh Harry Potter tadi ya. Misalnya yang punya ternyata orang Indonesia nih. Mereka mendaftarkan di film. Tapi dia tidak pernah mendaftarkan sebagai judul restoran. Itu masih bisa nggak? Restoran Harry Potter. Sebenarnya masih bisa. Orang lain yang pakai kan? Orang lain yang pakai. Nah, tapi kemudian ya trikinya begini. Kalau misalnya ternyata dia pakai Harry Potter sebagai restoran, tapi logonya sama, nah itu nggak boleh. Hati-hati, karena logo itu bisa dibilang seni gambar yang dilindungi hak cipta juga. Jadi bisa jadi nanti nih merek ini digugat untuk atas dasar etikat tidak baik. Kenapa? Pakai logo yang sama. Kalau Mas Ari menyarankan ini buat teman-teman yang awam nih, misalkan kita ngomong film dulu ya. Contoh misalkan kayak agak lain gitu ya. Yang didaftarin itu berarti nggak cuma judul film tapi seluruh itunya, Mas, gitu maksudnya. Ya, jadi kan kayak seluruh misalnya aspek dari itu. Betul. Kan kalau kita ngomong di film ya, di film itu kan pertama yang pasti kalau filmnya sendiri kan audiovisual itu sebagai hak cipta gitu. Ya. Itu tidak perlu didaftarkan sepanjang sudah publikasikan dia langsung dilindungi. Udah otomatis itu ketika dia keluar rilis itu itu udah otomatis. Ditayangkan di bioskop, maka dalam waktu 50 tahun tuh dilindungi tuh. Lagu begitu juga nggak, Mas? Lagu sama itu kan? Produk rekamannya 50 tahun. Iya, 50 tahun dilindungi. Betul, kayak begitu gitu ya. Nah, kalau kemudian tadi kayak skenarionya itu juga dilindungi. Makanya kan ada kemudian dijual setelah itu buku-buku yang skenario. Itu juga dilindungi sebagai hak cipta juga kayak gitu. Lalu kemudian tadi namanya judul filmnya itu itu sebagai merek juga bisa gitu. Nah, mereknya juga berbagai kelas gitu kan. Kayak ada kelas film, terus kemudian kalau ternyata agak lain juga ada podcastnya. Nah, itu kan juga kelas podcast sendiri gitu. Beda lagi kelas yang berbeda. Nah, seperti itu gitu. Apa yang terjadi kalau kayak gini, Mas? Misal contoh ya, Mas Wulung membuat sebuah film, judulnya Cintaku Kandas misalnya. Contoh contoh aja. Udah tayang, meledak, udah aja selesai. Udah 2 tahun, 3 tahun. Ternyata belum pernah didaftarkan. Saya iseng mendaftarkan. Apa yang terjadi, Mas? Ya. Yang terjadi dalam sistem pendaftaran merek memang first to file sih sebenarnya. First to file artinya siapapun yang mendaftar duluan dia dianggap sebagai dia pemiliknya. Walaupun filmnya udah bikin, udah rilis. Betul. Nah, tapi kita bisa lihat lagi kalau misalnya ternyata ketika dia mendaftarkan ini dengan etikat tidak baik, contohnya misalnya tadi contoh saya gitu, ada logo yang sama didaftarkan ternyata gitu, logonya gitu dengan kalau film pasti judulnya ada logo-logo yang ini.
itu sama dengan itu. Nah, itu bisa tuh kena etiket tidak baik. Sehingga bisa dibatalkan nanti kita gugat. Gitu. Walaupun dia udah sempat berhasil mendaftarkan, bisa digugat. Bisa digugat gitu. Kalau memang bisa menunjukkan kayak begitu gitu ya. Entah itu tadi logonya sama, entah kemudian misalnya pernah ada hubungan bisnis, lalu kemudian pecah. Akhirnya dia daftar duluan gitu. Kan sempat ada juga yang Kasuruban itu sih. Yang restoran kan sempat gitu juga. Nah, itu juga bisa gitu bahwa karena untuk menekan pesaingnya ini gitu, kompetitornya ini, akhirnya dia daftar duluan. Nah, ini kan ada etiket tidak baik berarti nih udah daftarin kayak begitu. Tapi bisa dimiliki, itu hanya dimiliki satu orang badan atau boleh 2 orang apa gimana Mas? Bisa per orang, bisa badan, bisa juga beberapa orang. Bisa. Gitu. Berarti satu brand tuh bisa 2 orang ya sebenarnya. Bisa. Oke, tidak harus mengikat. Tidak harus mengikat. Yang menarik itu kalau gua baca ya kan Mas Ari itu sempat bikin diagram pizza HKI kan. Jadi biar orang-orang itu lebih gampang menemukan jenis hakinya seperti apa. Itu bisa diceritakan gimana waktu itu sampai Mas Ari bisa menemukan metode yang seperti itu. Iya. Jadi ini saya temukan karena memang ada kesulitan dalam memberikan pemahaman ke orang gitu, untuk tentang haki tadi gitu ya. Karena kebanyakan kalau lawyer itu ngasih penjelasan tentang haki pasti pakai bahasa hukum gitu. Yang orang juga males gitu loh. Ribet banget nih. Pusing dengarnya. Kadang disampaikan besoknya udah lupa gitu. Akhirnya saya bikin diagram pizza itu. Jadi diagram pizza itu ada 5 jenis haki kan saya gambarkan gitu. Yang masing-masing jenis haki itu punya kata kunci tuh. Kayak misalnya merek itu kata kunci identitas gitu. Jadi kalau kita mau melindungi identitas pakai merek gitu. Karena apapun produknya kalau tanpa identitas kan nggak dikenal orang gitu. Kayak begitu. Terus kemudian yang kedua desain industri. Desain industri itu kata kuncinya bentuk. Jadi kayak bentuk kayak gini kan unik nih, bentuk meja, bentuk ini segala macam. Nah kalau kita mau melindungi bentuk itu pakai desain industri. Ini desain industri kayak begitu. Gitu. Terus yang ketiga paten. Paten itu kata kuncinya fungsi. Jadi apapun teknologi yang benda apapun yang ada fungsinya itu bisa dilindungi sebagai paten. Gitu. Jadi misalnya handphone, alat komunikasi gitu kan, itu paten gitu. Komputer untuk ini paten gitu kayak gitu-gitu. Pokoknya sesuatu yang ada fungsinya. Fungsi teknis kita ngomong ya, itu dilindungi dengan paten. Kalau ini bisa nggak? Itu kan tadi menggabungkan barang-barang menjadi ada fungsi. Ini gue lagi kelewat aja tiba-tiba. Menu makanan. Menu makanan ini, kalau menu makanan kan apa nih bentuknya apa menu misalkan makanan nasi itu? Goreng itu udah umum. Iya. Nasi goreng, tempe teri apalah dicampur-campur menjadi sebuah menu baru yang tidak pernah ada di restoran manapun. Nah, jadi dalam sejarah kita nih ada sebenarnya menu minuman itu yang didaftarkan sebagai merek, yaitu es teler. Es teler itu merek. Ya. Es teler itu merek. Jadi berarti nasi goreng kita masih masukin ke merek dong. Es teler itu merek. Jadi es teler itu bukan sebuah jenis makanan. Bukan. Es teler itu adalah es campur ya, yang menang waktu itu kompetisi es campur. Dinamai es teler. Didaftarkan sama orangnya sebagai merek. Jadi restoran-restoran itu nggak boleh pakai es teler. Dia hanya boleh pakai es campur. Es teler itu punyanya si orang ini yang menang lomba ini. Udah panjang tuh. Sana tujuh itu di kayak begitu. Sebenarnya bisa. Identitas tadi saya bilang. Identitas. Iya juga ya. Mas kalau lukisan kan misalnya di belakang Mas Ari itu masuk kategori apa? Lukisan itu ya tadi saya bilang yang satu lagi seni hak cipta. Hak cipta itu kita bicara tentang konten. Konten dalam bentuk apapun gitu ya. Seni, sastra, dan pengetahuan. Makanya kalau lukisan ini masuknya hak cipta, ya, pelindungan hak cipta. Dan yang terakhir itu rahasia dagang nih. Rahasia dagang itu melindungi informasi intinya. Contohnya informasi rahasia yang tidak diketahui publik dan punya nilai ekonomi dan jaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Contohnya apa? Resep rahasia keluarga. Kalau kita punya resep rahasia keluarga, wah ini kita pengen bikin restoran, oke, tapi nggak ada yang bisa masak nih, ya udah kita hire koki atau chef. Nah itu kita harus ada NDA-nya itu sama kokinya. Jangan disebar-sebarin ya resep rahasia keluarganya. Jadi resepnya bisa kita daftarkan? Bukan daftarkan, tapi dilindungi sebagai rahasia dagang. Untuk rahasia dagang itu tidak perlu daftarkan, sepanjang kita menjaga kerahasiaannya. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya kita punya tadi resep rahasia dari nenek moyang kita gitu ya, bentuknya tulisan nih misalnya, ya dia harus disimpan di lemari besi misalnya. Nah dia dikunci dan kita doang yang boleh megang kuncinya. Nah kayak begitu gitu model-modelnya. Jadi tanpa didaftarkan, sepanjang kita jaga kerahasiaannya itu dilindungi.
Jadi kalau ada mirip apa segala macam kita bisa mengklaim itu. Ya. Mirip karena apa dulu gitu kan? Maksudnya gini, kadang-kadang kan orang bisa bikin bisa jadi. Tapi kalau dia kok bisa mirip nih, pas kita telusuri, loh ada pegawai kita yang kerja di situ ternyata mantan pegawai kita. Nah, itu kan indikasi itu, ini kuat tuh. Urutin juga kita harus urutin gitu. Tadi sempat Mas Ari bilang soal dilindungi 50 tahun. Misalnya lagu yang hasil lagu ataupun film namanya produk rekaman apa produk rekaman atau film yang udah rilis di bioskop. Betul. Apa yang terjadi di tahun ke-51, Mas? Jadi public domain artinya orang boleh mengusahakan atau mengeksploitasi tanpa izin kita. Nah, dia berarti nggak boleh memperpanjang lagi? Nggak bisa diperpanjang. Kalau hak cipta tidak bisa diperpanjang. Misalnya contoh film Ernest kita sebut cek toko sebelah. 50 tahun. Tahun ke-51 ada orang biasa aja mau bikin another cek toko sebelah. Bisa. Itu boleh. Nah, jadi trikinya gini nih. Tadi saya bilang makanya kalau hak cipta itu tidak bisa diperpanjang. Makanya kemudian filmnya itu ketika kita ngomong kalau film udah jadi public domain kan artinya misalnya kita gue dapat kopinya nih. Ya udah kita taruh aja di streaming ini tanpa izin. Nah, itu terjadinya kayak gitu kalau di public domain. Nah, kalau mau bikin lagi, nah kita cek lagi. Cek toko sebelah ini sebagai merek udah didaftarin belum? Kalau udah, kalau udah nggak bisa berarti pakai judul yang sama. Karena jadi merek bisa diperpanjang terus. Hasil rekamannya, berarti sama aja kayak seperti yang lagi rame sekarang soal lagu misalnya, lagu yang udah jadi, orang kadang kalau mau muterin, kan kalau di mall aja sebenarnya ternyata kalau diputerin tuh ada biayanya, ada royalti. Tahun ke-51 dia mau puterin boleh. Ini bukan, ini beda nih, beda. Kalau produk rekaman itu lebih kepada karya apa sih namanya istilahnya menggandakan, mechanical right, gitu. Mechanical right-nya itu bisa selama 50 tahun dilindungi, tapi setelah lewat 50 tahun dia boleh diputar di mana-mana. Tapi masalahnya kalau diputarnya di tempat publik, nah itu performing right tuh, beda lagi. Itu tetap harus dibayar tuh. Performing right itu apa namanya tuh 70 tahun terhitung sejak orangnya meninggal dunia si pencipta lagunya. Dilindungi. Panjang kalau lagu, betul. Jadi 70 tahun terhitung sejak orangnya meninggal dunia. Tadi kalau film 5 tahun ke-51 mau ditaruh di streaming boleh berarti? Boleh. Tanpa izin. Karena udah public domain. Betul. Walaupun si produsernya itu sudah mendaftarkannya sebagai hak merek. Nah, artinya tidak boleh lagi ada orang yang pakai hanya itunya nama yang sama. Kalau di film berarti tidak ada performing rights ya Mas ya? Belum ada nih yang pengaturannya. Teorinya bisa gitu teorinya. Contohnya misalnya kalau sekarang streaming itu platform streaming itu gitu ya, menayangkan itu kan sebenarnya juga mereka kena di pertama di musiknya kena. Musiknya. Jadi mereka tuh harus bayar juga tuh performing right dari musik yang ditayangkan di situ. Begitu mereka menayangkan itunya juga videonya harus juga kena performing right-nya dari film. Karena itu sebagai bagian dari kayak iklan gitu kan sebenarnya gitu. Nah, sekarang tinggal perjanjiannya dengan pihak si streaming gimana gitu sekarang. Itu makanya kita sempat dengar lagu-lagu lama zaman dulu sebutannya udah public domain itu bisa dipergunakan. Maksudnya gitu ya? Betul. Termasuk buat kebutuhan komersial, Mas. Kalau misalnya udah tahun udah. Bahkan yang gue dengar ada beberapa karakter ikonik Indonesia lama yang udah masuknya kategori public domain, sehingga dia mau bikin film udah nggak perlu izin lagi. Betul. Dengan karakter yang sama ya. Jadi trikinya adalah ketika karakter itu dikembangkan. Itu. Jadi karakter aslinya itu public domain, tapi pengembangannya kan masih terus lagi pelindungannya. Itu harus dilindungi sebenarnya. Ini yang kayak gitu-gitu. Oke. Ini perkembangan IP ini kan pasti bakal masih terus berlanjut ya. Luar biasa ini sih. Ini sekarang ini kalau lu biasanya gimana Mas untuk memperkaya ini, apakah di luar negeri udah jauh masih ikut harus terus ikut karena apa gimana training atau masih ikut short course gitu. Kalau dulu waktu di Backcraft itu kan saya setiap tahun itu ke ini ya ikut global conference-nya WIPO tuh setiap tahun tuh. Makanya itu menurut saya itu momen yang bagus sekali buat saya waktu itu untuk belajar dari teman-teman di negara lain karena kita semua kumpul dari semua negara dengan gitu. Konsep yang bisa beda-beda. Benar. Kalau saya punya pertanyaan tentang ini saya tanya ke di Inggris, di ini segala macam. Oke, begitu. Jadi itu kaya banget gitu. Itu dulu waktu di Backcraft tuh. Sekarang kan udah nggak bisa gitu lagi. Akhirnya sekarang yang saya lakukan adalah
ya saya ikut aja konferensi online yang biasanya gitu kan. Yang enaknya sekarang sejak pandemi. Iya, sejak pandemi udah mulai banyak tuh yang online seperti itu. Ada sidang ini online segala macam. Nah, saya belajar dari situ juga. Yang kedua, saya belajar dari jurnal biasanya. Jurnal-jurnal ilmiah itu, wah perkembangannya itu luar biasa ternyata kalau saya belajar. Apalagi dengan sekarang ada AI gitu kan. Nah, itu mulai tuh dihubung-hubungkan ini segala macam dampaknya lah ini. Wah, saya bilang ini sih luar biasa banget perkembangannya gitu. Sebenarnya kalau gue baca juga ya, kalau nggak salah Mas Arya juga udah mulai dalami AI juga kan? Iya. Itu apa? Sisi apanya Mas? Iya. Jadi itu sebenarnya bagian dari tesis saya S2 saya gitu tentang itu pengaruh pengembangan AI terhadap pelindungan haki. Nah, karena saya melihat bahwa ternyata yaitu di luar negeri itu udah marak banget kan AI segala macam dan sudah banyak ininya juga problematiknya gitu ya. Tapi di Indonesia tenang-tenang aja gitu. Makanya saya pelajarin banget segala macam dan ternyata memang hubungannya tadi pengembangan AI dengan pelindungan haki itu ada tiga hal yang selalu di mana-mana kalau saya ketemu ngobrol sama teman-teman dari berbagai negara lain jadi isu gitu. Yang pertama soal data latih. Kan AI itu maksudnya apa tuh Mas? AI itu kan pinter gara-gara data latih. Dia menerima asupan data baru dia nyari bahkan nyari dari internet, nyari dari mana-mana segala macam untuk dia pelajari, polanya dipelajari. Dan bikin jadi pinter. Kalau ditanya apa aja ngerti gitu. Nah, masalahnya penggunaan data latih ini nggak jelas nih. Boleh nggak sih main nyomot-nyomot aja dari internet gitu loh. Selama ini AI nyomot aja kan. Dia kumpulin semua. Akhirnya menjadi segala macam. Kita kan suka minta sesuatu menerjemahkan kan. Itu berdasarkan pikirannya dia yang dia punya kan. Yang dia pelajari dari data latih yang ada selama ini. Tapi itu valid gak Mas yang dia pelajarin itu sama dia? Iya tergantung. Kalau kadang valid kadang enggak sih Mas. Garbage in garbage out kan. Jadi apakah garbage apa enggak ya itu kan kita nggak tahu gitu ya. Masalahnya itu data latih. Nah sekarang di Amerika dan berbagai negara juga data latih jadi masalah nih. Karena ternyata banyak juga akhirnya kayak penulis, pelukis, fotografer dan lain-lain yang datanya nggak rela datanya diambil sebagai data pelajar gitu. Akhirnya gugat ke pengembang AI tersebut gitu. Itu data latih yang pertama. Yang kedua, pertanyaan apakah AI bisa dianggap sebagai pencipta gitu kan? Benar juga ya. Kan dia pinter nih. Wah si AI ini suruh bikin short film udah bisa loh Mas ya. Udah bisa. Makanya kemudian gitu. Wah, maka akhirnya seluruh dunia lagi juga mencoba menyepakati nih bahwa AI ini kan sebenarnya produk teknologi gitu. Dan bukan manusia gitu ya. Sehingga dalam undang-undang semua negara juga bilangnya bahwa pencipta itu ya orang gitu. Bagaimanapun juga orang natural person. Makanya kemudian yang tidak membolehkan AI sebagai pencipta gitu. Karena ada gerakan yang mencoba untuk membuat AI itu sebagai pencipta gitu. Sehingga harapannya adalah nanti kalau ada apa-apa ya AI salahin gitu. Jadi melempar tanggung jawab ke AI gitu. Nah, kita kan nggak bisa kayak begitu. Masa kalau ada kerugian apa-apa kita minta tanggung jawabnya ke AI gitu kan. Padahal manusia di baliknya itulah yang bertanggung jawab harusnya gitu. Nah, itu problem kedua. Dan problem ketiga adalah output dari AI ini milik siapa? Gitu. Itu problem di mana-mana. Jadi sampai sekarang masih belum clear itu punya siapa? Masih belum clear. Di berbagai negara masih belum clear. Nah, itu yang jadi pokok tesis saya gitu. Waktu itu makanya kemudian saya mencoba untuk memberikan jawaban lah terhadap ini gitu ya di tesis saya itu gitu. Makanya kalau di ini lagi proses tesis. Udah selesai. Makanya kemudian lagi siap-siap sampai S3 nih. Amin. Makanya kemudian saya mengajukan namanya uji 4 langkah gitu ya. Jadi ada metode supaya menilai originalitas dari karya ini. Kalau ada orang mau mengklaim ini karya saya nih pakai AI, oke, kita uji nih. Ada 4 langkah itu yang harus kita uji. Apa aja Mas 4 langkah itu? 4 langkah itu yang pertama saya dasarnya 4 langkah ini dari undang-undang cipta kita gitu. Karena saya punya prinsip bahwa tidak bukan berarti bahwa kalau nggak ada regulasi yang spesifik berarti nggak ada hukum. Hukum tetap ada, yaitu prinsip hukumnya. Makanya saya ambil dari undang-undang cipta. 4 langkah itu pertama kita uji apakah orang yang menggunakan AI itu bikin rancangannya. Jadi kan kayak prompt gitu ya. Kayak prompt itu instruksi itu kan harus kita bikin dengan detail. Kalau kita bikin cuman tolong bikinkan saya bunga, ya bunganya macam-macam gitu. Tapi harus clear. Detail. Bunga warna merah ada 2, terus kemudian kan harus detail tuh sebenarnya. Nah, itu yang kita harus clear bahwa kalau kita bisa memberikan prompt yang detail maka kita punya andil besar terhadap penciptaan ini. Yang kedua,
apakah kita melakukan koreksi terhadap output tersebut. Nah jadi nggak bisa tuh kalau kita lo bikin ini, AI bikin ini, jadi ya udah kita akuin ini punya saya, nggak boleh. Harus ada koreksi dulu dari kita yang mencerminkan diri kita gitu. Yang ketiga apakah output ini dilindungi sebagai hak cipta, karena ternyata ada juga output yang nggak dilindungi sebagai hak cipta. Contohnya misalnya rancangan tuh nggak dilindungin, proposal tuh nggak dilindungin, prosedur proposal nggak dilindungin karena proposal belum jadi. Belum jadi barang, baru menawarkan ya. Terus tadi prosedur. Nah, kan sekarang banyak ya orang-orang HRD bikin SOP pakai AI. Prosedur itu nggak dilindungin sebagai hak cipta karena dia itu turunan dari undang-undang. Menerjemahkan undang-undang dibikin SOP gitu. Nah seperti itu gitu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat baru yang paling subjektif sih memang, yaitu menunjukkan sifat dan ciri khas kita. Sifat khas dan pribadi kita dari terhadap ciptaan tersebut. Nah kalau misalnya contohnya ada orang rocker biasanya bikin musik rock, tiba-tiba begitu dia pakai AI, kok musiknya jadi dangdut? Jadi orang bertanya-tanya, gitu, lo kan rocker kenapa jadi bikinnya dangdut gitu? Nggak ada ciri khas di situ gitu terhadap karyanya dia gitu. Nah seperti itu. Jadi 4 tes ini kalau bisa dilolos semua, nah dia bisa mengakui itu sebagai karyanya. Makin rumit ya sekarang sebenarnya. Makin rumit sebenarnya. Banyak kan nih Mas sekarang di Indonesia yang udah selain Mas Ari udah mulai serius sama IP? Udah mulai. Oh, udah. Kalau IP kan kita punya konsultan haki kan, Asosiasi Konsultan Haki Indonesia. Udah ada. Sejak tahun 2005 itu yang kita mulai ada pelatihan khusus dari DJKI, makanya udah mulai banyak lah sekarang. Biar yang serius lumayan banyak ya. Nggak cuma dianggap remeh-temeh nih gitu. Betul. Soalnya satu hal juga, maksud gue selain Mas Ari selain mendalami IP, Mas Ari juga mendalami entertainment law kan. Nah itu juga kenapa Mas Ari juga memilih bidang itu juga gitu. Itu karena saya pikir di Indonesia ini karena belum banyak makanya Mas Ari keren. Saya ngelihat bahwa ternyata perkembangan entertainment kan di Indonesia gila banget, luar biasa. Luar biasa. Apa-apa jadi entertainment. Sport jadi entertainment. Edukasi jadi entertainment. Sportainment. Semuanya diarahkan memang ke sana gitu. Karena memang untuk jadi menguntungkan ya harus diarahkan ke sana gitu. Nah, tapi yang ngerti arahnya supaya jadi ke sana itu orang hukum tuh dikit banget kan kayak saya bilang gitu ya. Untuk IP aja udah dikit. Apalagi yang mau lebih spesifik lagi entertainment, wah semakin dikit lagi. Makanya kemudian ya saya pikir ini harus diisi kekosongan ini gitu supaya teman-teman yang jalan yang ngebut ini gitu jangan sampai ntar ketabrak kemana-mana gitu gara-gara nggak ngerti hukumnya gitu. Jadi harus didampingi. Makanya saya akhirnya masuk ke entertainment law itu gitu untuk saya pelajari lagi. Kira-kira kalau entertainment law itu apa aja sih Mas aspek yang harus yang kira kalau menurut gue ya kan kita juga di orang-orang yang di showbiz industry itu maksudnya gue itu kira-kira kalau kita sebagai pelaku di industri showbiz faktor apa atau hal apa aja sih yang harus kita aware gitu loh Mas, seperti mungkin Mas tadi bisa ngasih tips juga ke kita seperti jadi, apa? Kalau di entertainment law itu saya lihat ada tiga faktor nih, tiga unsur nih yang selalu menjadi pembicaraan gitu. Yang pertama soal personnya, artinya pelakunya gitu ya. Pasti di industri ini ada pelakunya lah dari mulai aktornya, direkturnya segala macam gitu ya. Nah itu juga yang satu sisi yang perlu juga nanti jadi perhatian. Yang kedua menghasilkan konten. Nah kontennya ini juga harus jadi perhatian, entah itu bentuknya audiovisual, visual dan lain-lain tersebut. Nah artinya di sini masuk unsur-unsur IP-nya. Nah, yang ketiga unsur medianya, platformnya. Nah, entah itu streaming, entah itu bioskop segala macam. Nah ini juga harus jelas pengaturannya. Makanya menurut saya kalau seorang entertainment lawyer itu harus paham tadi masalah personnya si orang-orang ini, hubungan ketenaga kerjaan dan lain-lain di industri ini, kemudian di kontennya tadi yang bobot IP-nya besar sekali. Dan medianya, platform yang dipakainya harus clear. Dia harus paham tentang undang-undang penyiaran, undang-undang IT dan lain-lain tersebut gitu. Makanya tiga unsur ini penting sekali. Ya buat gue sih kadang kalau udah entertainment gini kalau udah ragu Mas, mendingan cari pendamping yang legal. Karena kadang-kadang tuh kita suka meremehkan yang sama temen kan, sama teman tapi kerjasama udah hubungan entertainment, entah bikin proyek apa, nggak ada hitam di atas putih, lewat aja tahu-tahu, kan kita kadang suka nggak tahu kan, ada konflik terus kita susah nih kayak gimana nih karena nggak ada perjanjian kan, nggak ada pengaturan yang jelas seperti itu. Ini Mas Ari kan berarti memulai advokat sejak tahun 2000. Apa yang bikin dulu tertarik ke dunia advokat? Apakah orang tua bidang itu juga atau enggak?
sebenarnya nggak, orang tua saya sebenarnya di waktu itu pegawai negeri ya, di departemen kehakiman waktu itu istilahnya, Depkes gitu kan. Jadi memang ada juga unsur hukum, tapi bukan karena itu gitu. Jadi waktu itu sebenarnya saya pengen jadi dosen gitu ya. Pas SMA udah bilang pengen jadi dosen. Bukan. Jadi kan waktu SMA sih memilih fakultas hukum karena waktu itu fakultas hukum yang paling mudah. Yang paling mudah karena waktu itu yang lagi tren kan ekonomi kayak gitu ya. Kalau fakultas hukum kan ya waktu itu masih rendah lah ininya, rate ininya gitu. Jadi ya udah masuk fakultas hukum aja. Oke. Pas di fakultas hukum saya pengen jadi dosen gitu. Tapi karena waktu itu penerimaan dosen juga nggak jelas gitu. Jadi ya udah saya kelewat aja gitu. Akhirnya nggak mau. Ya udah akhirnya saya jadi waktu itu sempat jadi peneliti lah, sempat gitu ya. Jadi peneliti karena sama juga kita riset juga segala macam. Nah pada saat itu kebetulan saya juga ditawari akhirnya sama temen lah di satu law firm besar gitu di Indonesia gitu ya. Mau nggak masuk sini? Ada project-project nih tadi saya bilang ada project kepilotan dan segala macam. Oh ya udah saya coba deh karena saya pengen belajar juga. Begitu masuk di situ saya benar-benar belajar juga termasuk IP tadi gitu ya. Wah saya baru tercerahkan gitu bahwa ternyata jadi lawyer itu ternyata juga sama kayak dokter, bisa menolong orang gitu ternyata. Jadi profesi yang bisa membantu orang gitu. Nah saya baru sadar di situ. Oh ya udah kalau gitu saya terusin aja nih yang di profesi ini gitu. Sebenarnya itu aja tuh. Dosennya tuh benar-benar langsung hilang. Cuman sekarang saya masih pengen juga nanti ke depan karena kayak mimpi yang masih ketunda. Karena menjadi lawyer plus dosen kan mungkin banget bisa. Ke satu hal juga sih kalau menurut gue sih ya, kalau mungkin teman-teman sekalian atau masyarakat awam melihat kalau lawyer itu kan mereka suka lihat di TV kan marah-marah, ngomongnya keras. Yang lagi viral saat ini sih di TV begitu ya kan, ngomongnya suaranya keras, kadang-kadang juga ngomongnya juga kata-katanya juga kan seperti itu gitu loh. Nah walau ada juga poin plus mas. Ada yang bilang lawyer tuh katanya uangnya banyak. Kayak gitu. Katanya loh kan kita kan nggak tahu. Maksudnya dengan positioning Mas Ari sebagai lawyer lah kayak gitu di PIP kemudian juga nanti entertainment. Maksudnya image apa yang Mas Ari pengen tampilin sih gitu? Iya. Jadi dari awal waktu kita jadi lawyer itu kan ada pelantikan advokat lah ya. Jadi kalau fakultas hukum terus nanti ada pelatihan khusus profesi advokat, maka nanti kita jadi advokat. Waktu disumpah itu kita udah jadi dianggap sebagai officium nobilum gitu. Jadi profesi yang terhormat lah gitu. Jadi harusnya tadi saya bilang makanya harus sejajar sama dokter. Dokter kan dari dulu juga dihormati lah gitu ya, karena menolong orang, bantu orang. Ya harusnya kayak gitu juga gitu. Profesi advokat tuh harus dipandang sebagai gitu juga. Yang bisa menampilkan dirinya terhormat, menolong orang gitu, sehingga ya istilah tadi officium nobilum ya, profesi mulia tadi itu benar-benar bisa terwujud lah di depan orang gitu. Pengennya sih kayak begitu memang. Orang nih berarti kalau suka sama ini misalnya abis lihat episode ini tertarik kan saya pengen deh jadi Mas Ari Juliana. pengen jadi lawyer. Tapi saya nggak kuliah hukum, bisa nggak sih sebenarnya Mas? Nggak bisa kan? Harus jadi kuliah hukum itu jadi harus ya. Iya. Misalnya dia S1 enggak, dia S2 hukum tetap nggak bisa. Nggak bisa. Harus S1-nya hukum dulu ya. Betul. Maksudnya kalau kayak kita Mas, jadi manajer artis atau jadi produser, harus kuliah lagi. Kan S1 nggak apa masih mungkin aja. Kalau hukum nggak bisa. Harus kuliah lagi. Basic advokat, profesi advokat harus S1. Profesi advokat harus S1 hukum. Mau nggak mau. Nggak bisa. Karena saya tahu juga banyak teman-teman saya yang S1-nya bukan hukum gitu ya, tapi karena pengen belajar hukum, ngambil S2-nya hukum gitu. Itu bisa. Bisa. Ngambil S2 hukum mah bisa. Tapi habis itu ada kelas akselerasi nanti, kelas penyesuaian lah gitu. Tapi dia bisa jadi advokat. Masih bisa nggak bisa. Oh, jadi advokatnya nggak bisa. Jadi dia hanya jadi praktisi hukum. Betul, hanya belajar hukum aja dan mengerti. Kalau untuk sekedar baca kontrak mah ngerti. Tapi kalau dia misalkan jadi lawyer gitu nggak akan bisa dong. Misalkan dia jadi konsultan hukum bisa bidang entertain atau IP itu bisa nggak di MS2 nggak gitu? bisa. Kalau cuma jadi legal sebuah perusahaan masih mungkin. Legal sebuah perusahaan akhirnya tergantung si perusahaannya kan. Kalau percaya gitu, wah ini S2 hukum tapi bukan S1-nya nggak ada, tapi percaya nih pinter banget, nggak apa-apa. Banyak tapi kayak kalau gitu. sebagai advokatnya ya nggak bisa. Iya betul. Jadi dia tidak bisa melakukan konsultasi, dia tidak bisa beracara di pengadilan betul. Bisa. Acara di pengadilan itu yang paling penting. Karena ketika di pengadilan. Jadi acara di pengadilan tuh harus punya kartu advokat. Jadi Mas Ari misalkan kan ngurusin IP, berarti juga ngurusin ligitasi juga, misalkan ligitasi juga kan ke pengadilan apa segala macamnya. Itu berarti. Jadi kalau teman-teman yang
sudah terlanjur tidak kuliah hukum tidak bisa. Walaupun mungkin nggak tahu kan kalau di perusahaan advokat kan ada IT-nya, mungkin jadi IT-nya atau di bidang lain atau jadi di perusahaan advokat tuh gue yakin ada salesnya kok yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan. Di kantor saya ada BD-nya, business development-nya ada, HRD-nya ada. Jadi bekerja di kantor advokat atau legal bisa, law firm bisa, tapi belum tentu jadi advokatnya. Mas Ari tahun ini ada rencana ngajar gak di universitas kampus? Gini, kalau sekarang tuh katanya kalau untuk jadi dosen tetap itu harus doktor. Gitu. Oke. Tapi dosen tamu. Tapi kalau misalnya dosen tamu gitu segala bisa diundang. Saya beberapa kali diundang kayak gitu. Dosen tetap yang dalam ini menuju jadi dokter. Kita tunggu aja nanti. Mas Ari tuh yang gue baca 2006 sempat bikin buku. Iya. Judulnya Membangun Profesi Konsultan Hakim. Iya, betul. Jadi waktu itu sebenarnya hasil dari pelatihan konsultan haki itu gitu. Jadi saya ngelihat begitu jadi konsultan haki kan udah profesi sebenarnya itu. Nah cuman kita sebagai profesi tuh nggak punya rumahnya gitu. Ini rumahnya apa nih? Semua profesi punya, advokat punya, akuntan punya, arsitek punya rumahnya gitu kan. Akhirnya saya bikin buku itu dalam rangka ngajak teman-teman saya, ayo dong bikin rumahnya. Tadi asosiasi konsultan haki. Termasuk kalau ada rumahnya kan kita harus ada aturannya, etika dan lain-lain. Nah, saya jabarkan di buku itu gitu. Akhirnya tahun berapa asosiasi itu tahun 2006 lahir. Begitu ada buku itu, ya udah kita ngumpul-ngumpul jadi asosiasi. Sampai sekarang masih ada. Kapan berarti buku kedua lahir nih? Kalau belum jadi dosen at least buku lah. Iya betul. Karena kadang habis dipelajari sendiri daripada disimpan dikeluarin aja. Betul. Jadi itu udah lama banget sebenarnya pengen buku, apalagi kemarin. Sebelumnya saya bikin tulisan-tulisan banyak satu persatu gitu. Itu ada juga minta tulisannya jadi satu. Jadi kayak bunga rampai lah istilahnya gitu ya. Tapi ada juga yang minta kemarin tesis saya dibukukan. Nah, untuk tesis jadi buku ini kan nggak mudah ya karena ini bahasa akademis gitu. Nah, itu lagi proses coba saya benahin gitu untuk jadi proses bikin buku kedua sebenarnya. Buku kedua, dokter, dosen. Urutannya gitu. Betul. Kalau boleh kita ke pertanyaan penutup Mas Ari, kira-kira apa yang sebagai lawyer IP yang belum kesampaian atau kayaknya next pengen gini? Pengen di-achieve apalagi pengen di-achieve Mas? Pengen di-achieve. Kalau pribadi sih menurut saya sih sebenarnya saya pengen sebenarnya IP ini bisa menjadi mainstream juga di perusahaan-perusahaan gitu ya. Sehingga akhirnya profesi kita benar-benar bisa diberdayakan lah, bisa dioptimalkan. Karena sekarang ini orang masih memandang IP itu sebagai opsi. Jadi masih opsi kan. Maksudnya saya mau daftar merek, saya juga nggak bisa kok nggak daftar merek gitu. Jadi opsi aja gitu. Beda sama teman-teman yang lain kalau di persaingan usaha di capital market ya kalau mau ini harus daftar, harus ada kewajiban gitu. Betul. Tapi kalau di IP itu tidak ada kewajiban, opsi-opsi aja gitu. Jadi hanya fakultatif gitu. Nah, saya pengen ke depannya ini ya kita membangunlah bareng-bareng gitu industrinya gitu sehingga nanti teman-teman ini paham gitu bahwa IP itu bukan opsi loh sekarang. Kita harus menjadikan IP itu jadi satu hal yang urgent penting lah untuk kita lindungi karena IP itu juga merupakan aset perusahaan sebenarnya. Sama seperti tanah, bangunan, ada value-nya ya. Ya, yang mana waktu di Backcraft kemarin kita bikin tuh namanya skema pembiayaan berbasis KI. Yang mana kita pengen banget gitu bahwa orang bisa mengajukan pembiayaan pakai IP. Betul, sebagai jaminan pembiayaan gitu. Kita pengennya kayak gitu. Nah, itu yang saya lagi menuju ke sana sih sama beberapa teman juga untuk mengupayakan supaya bank percaya, lembaga pembiayaan percaya, perusahaan percaya gitu. Itu di luar negeri bisa begitu nggak Mas? Luar negeri lu jalan duluan gitu. Dia bisa bawa IP lagunya dia yang udah meledak untuk mengajukan pembiayaan bikin rumah bisa ya. Korea jalannya udah banget gitu. China begitu juga, Jepang begitu kita juga. Kita masih belum ya. Nah, kita tuh masih malu-malu dan masih takut-takut gitu, ragu-ragu. Lebih percaya bawa sertifikat rumah ya daripada bawa itu ya benar. Padahal laguin harusnya misalnya dia punya sebuah lagu yang sudah bisa membiayai beberapa rumah. Tapi sebenarnya ya ngomong-ngomong nih agak lain udah bisa dong dijadikan sebagai jaminan itu Mas. Harusnya bisa. Makanya saya walaupun agak lain bukan under gue anak teman-teman. Karena udah ada value-nya kan. Maksudnya ini pencapaiannya segini. Nah, ke depan kalau mau bikin yang kedua misalnya gitu butuh pembiayaan ya harusnya ini bisa nih divaluasi kemudian dijadikan jaminan gitu untuk yang membiayai yang kedua.
Amin, semoga menarik sekali. Saya siap mendukung. Ini daging semua nih. Itu saya siap mendukung karena emang gue setuju ini perlu disebarluaskan dan disosialisasikan supaya teman-teman yang lain juga serius sama IP karena mungkin dari pihak apa ya, misalnya pemberi biaya tadi atau penyalur biaya kan memang belum banyak orang yang daftarin IP, buat mereka juga ngapain gitu kan pasti. Kalau orang serius akhirnya juga itu cara bisa dijadikan semua pihak opsi juga jadinya. Betul. Amin, semoga cita-cita itu tercapai, Mike. Kita juga setuju untuk itu. Siap. Mas Ari terima kasih banyak Mas Ari untuk waktunya. Lancar-lancar pekerjaannya, lancar-lancar menuju doktor, menuju dosen dan menuju buku kedua. Amin. Semoga semakin besar layar dan semoga kita bisa bekerja sama someday. Amin. Teman-teman yang udah nonton episode 198, terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 199. Terima kasih teman-teman.